Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat sahabat dan saudaraku semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, kali ini saya kedatangan handphone iPhone 6. Tapi ini saya tidak tahu ya, iPhone 6 itu ada dua sahabatnya. Nanti kalau membeli LCD, setahu saya ada dua. Kalau membeli LCD hati-hati ya, jangan sampai keliru, karena ada iPhone 6s, ada juga iPhone 6G ya, kira-kira seperti itu. Dan ada kualitas yang biasa, ada kualitas juga yang ori ya sahabat ya. Ini tadi juga saya baru bongkar sahabat ya, Vivo. Tapi kebetulan untuk yang ini ada juga satu lagi, Samsung A11. Kebetulan yang Samsung A11 dengan Vivo ini kalau salah Y91 ya, tapi kebetulan videonya sudah rilis ya, jadi saya tidak perlu videokan untuk yang Vivo sama yang Samsung. Di sini saya videokan saja untuk yang iPhone 6. Saya cek tadi di playlist iPhone 6 tidak ada ya. Jadi langkah pertama yang kita perlu lakukan yaitu ada dua baut di sini sahabatnya, ada dua baut di sini, kita perlu buka ya. Kita perlu buka. Ini ada, sudah saya buka kebetulan untuk mempercepat video. Setelah itu ini kan berhubung sudah pecah sahabat ya, kita bisa tapi kalau bisa ada alat khusus Pak untuk sahabat menjepit, diangkat ya. Kebetulan saya punya, enggak tahu kemana itu. Jadi kita jika kondisi sudah seperti ini, kita sangat mudah ya, kalau sudah bautnya sudah terlepas itu mudah sahabat ya. Nah, kira-kira seperti ini, ada dua baut, bisa dilihat ya. Pegangan baut itu ada ini seperti ini ya sahabat ya. Jadi kita buka pelan-pelan sahabat aja, pakai perasaan ya, jangan nah seperti ini sahabat. Kita buka seperti ini, kita buka pakai ini lentur sahabat ya, ini lentur ya, ini lentur ya. Nah ini lentur ya, lentur ini sahabat, tidak asal pemakaiannya hati-hati, tidak merusak. Takutnya nanti ini kan luka atau apa, toh ini tidak luka sahabat, tidak melukai ini sahabat ya. Kira-kira seperti itu. Kita buka terlebih dahulu sahabat. Nah ini sudah terbuka sahabat ya. Nah sahabat, setelah terbuka seperti ini, langkah pertama yang kita perlu lakukan penting sahabat ya, harus dilepas baterainya dulu. Jangan kita buka-buka di area sini, kita buka baterainya dulu, takutnya nanti waktu proses pembukaan terjadi short atau apa ya sahabat ya. Jadi kita lakukan yaitu pembukaan terlebih dahulu di baterainya sahabat ya. Untuk support, dukungan, dan berlangganan video terbaru, silakan subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Oke sahabat ya, setelah saya rupanya ini disegel banyak ya. Ini kayaknya bautnya dol sahabat ya, bautnya dol ya. Tadi saya buka kok yang nyangkut cuma satu, yang di ujung sana ya, yang di sini tidak nyangkut. Kira-kira seperti itu, atau mungkin pernah diservis bukan bautnya dipasang, makanya kok banyak sekali segelnya. Setelah terbuka penutupnya sahabat, ada dua baut perlu dibuka. Setelah itu kita buka untuk konektornya sahabat ya. Nah setelah ini terbuka baru kita buka di area LCD sahabat ya. Kita buka di area layar, itu ada bautnya, baut bintang sahabat ya, baut bintang. Kita buka terlebih dahulu. Oke sahabat ya, di sini tadi ada beberapa baut yang tidak ada ya. Ini mungkin nanti video saya berikan ke yang punya. Kalau memang ada beberapa baut yang tidak ada begitu sahabat ya, dikosongkan begitu sahabat ya. Jadi sekalian ini untuk bukti sahabat ya, untuk bukti kalau ada beberapa baut yang tidak ada atau tidak terpasang sahabat ya. Kita buka soketnya sahabat.
Ini kendalanya sahabat, layar sentuhnya tidak berfungsi sahabat ya. Oke sahabat, sudah terbuka ya, sudah terbuka. Kita belikan dulu LCD karena ini nanti harus dibuka sahabat ya, harus kita buka nanti nih sahabat. Ini ada speaker atas ya, yang mana untuk kita pakai untuk menelpon. Jadi kita buka dulu ini, tapi kita belikan dulu LCD sahabat ya, kira-kira seperti itu. Oke sahabat ya, di sini sudah saya belikan yang baru dan saya sudah tes ya. Ini menyala ya sahabat ya, bisa dilihat ya, menyala ya. Jadi begini sahabat ya, buat sahabat semua, khusus bagi para pemula, saya tidak juga berniat menggurui atau apalah istilahnya, tapi intinya saya mau ikhlas berbagi ya. Jadi buat sahabat semua yang mungkin mau mengganti, bisa di sini kita beli yang baru atau kita tes di tokonya. Jangan salah pasang sahabat ya. Ini saya lepas dulu baterainya sahabat. Jadi setiap pemasangan LCD saya wajibkan untuk melepas baterai untuk menghindari takut kasus korsletnya ya. Ini saya lepas dulu sahabat ya, tunggu dulu sahabat, agak keras ini. Jadi nanti supaya sahabat tidak salah dalam proses pengecekan, karena soketnya itu kan hampir sama sahabat ya, soketnya itu kan hampir sama ya. Ini pun jadi begini sahabat, yang di bawah ini kita pasang di sini, ini kan hampir sama ini, yang lain takutnya sahabat salah. Dan untuk yang kedua ini juga di baris kedua, ini kan ada tiga baris, yang sana satu ya. Jadi baris yang di sini itu di bagian sebelah yang panjang ini, dan yang satunya ini kan hampir sama sahabat ya. Jadi yang ini bukan di sebelah sini sahabat ya, bukan di sebelah ujung ya, tapi di tengah ya, di tengah ini sahabat ya, kira-kira seperti itu. Dan sebelum proses pemasangan perlu sahabat ketahui, kita harus membuka baut ini ya sahabat ya, karena kita harus memindahkan untuk speaker. Untuk speaker ya kita pindahkan, juga untuk tombol tengahnya ini ada di LCD lama sahabat ya, kita harus pindahkan ke LCD yang baru sahabat ya. Oke sahabat ya, kita mulai proses pemindahan sahabat ya. Di sini kita buka dulu untuk sahabat, pelapisnya ini kita buka dulu. Dan kita lakukan proses pemindahan sahabat ya, karena ada beberapa baut kita perlu lepas dan kita pindahkan sahabat ya. Dan sahabat juga perlu tahu, bukan cuma di sini dan di sini ya yang perlu dilepas baut. Di sini juga ada baut 1 2 3 4 5 6 perlu kita lepas bautnya. Dan yang lainnya ya kita perlu lepas ya. Oke sahabat, kita lepas satu persatu. Oke sahabat, kita video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi. Di sini kita lepas dulu ke 6 baut yang berada di samping, yaitu ada 6 baut itu kita lepas. Kita pisahkan sahabat ya, bautnya kita pisahkan supaya nanti tidak salah pasang, karena untuk iPhone ini bautnya tidak sama sahabat ya, mempunyai ada beberapa yang sedikit besar dan panjang. Setelah itu kita lepas di bagian bawah. Apalagi kalau sudah pernah diservis sahabat ya, kadang-kadang sudah berbeda-beda bautnya itu ya. Setelah yang di bawah selesai, kita lepas di bagian atas, di bagian speaker sahabat ya. Setelah selesai dibuka semua bautnya, kita sedikit cungkil, kita cungkil sahabat ya, kita cungkil, tapi jangan dipaksakan karena ada fleksibel sahabat ya, ada fleksibel, bisa dilihat itu sudah terbuka. Jika susah sahabat ya, kita berikan thinner ya, karena ada fleksibel yang menempel, bisa dilihat ya. Makanya saya bilang jangan dipaksakan, kalau mudah dilepas langsung dilepas, tapi kalau susah kita perlu memberikan thinner. Karena pas saya bilang harus menggunakan thinner, jangan dipaksa dicungkil untuk bagian fleksibel, takutnya robek. Nah bisa dilihat itu ya. Kalau sudah bergantian atau apa, kadang mudah sahabat ya, tapi jika seperti ini kita berikan thinner, kita diamkan sesaat jika perlu. Setelah itu kita congkel, tapi pelan-pelan ya sahabat ya, kita cungkil pelan-pelan, jangan sampai robek. Makanya saya bilang tadi kita berikan thinner supaya mudah proses pembukaannya sahabat. Nah sudah terbuka sahabat, kita pasang di LCD yang baru.
Ini untuk iPhone ini lumayan, memang kita perlu ketelitian dan kesabaran untuk memasang LCD ya. Setelah dipasang seperti ini sahabat, kita pasang penutup di bagian touchnya ya, di bagian touchnya atau yang di tombol home itu ya sahabat ya. Pastikan tidak salah membalik ya, karena kalau terbalik pun tidak mau dipasang sahabat ya. Kira-kira seperti itu. Ini video sedikit saya percepat, jadi hati-hati ya sahabat ya. Makanya saya bilang tadi untuk bautnya pun jangan tercampur-campur supaya mudah, bila perlu dititik ya. Oh ini di sini, ini di sini, ini di sini ya, kira-kira seperti itu. Oke sahabat, dilihat-lihat lagi mungkin kurang presisi. Setelah itu kita lanjut lagi dengan pemasangan baut. Kita pasang 6 baut ya, ada 6 baut di bagian pinggir ya, bagian pinggir kiri dan bagian pinggir kanan sahabat ya. Pastikan kencang, karena apa, kalau tidak kencang nanti susah dimasukkan ya sahabat ya. Sekali lagi ya, pastikan di sini agak sedikit kencang, karena takutku kalau longgar nanti sedikit keluar, dan kita untuk proses memasukkan atau memasang LCD ke frame itu susah masuk. Jika bautnya dol diganti. Oke sahabat, bisa dilihat di situ ya, di situ bisa dilihat kalau di pembelian baru itu, kalau lapisan kamera tidak ada sahabat ya, kalau di LCD yang baru lapisan kamera itu tidak ada, itu kita lepas di lapisan yang lama sahabat ya, itu warnanya bening. Kalau ini salat sudah ada untuk pelapis kamera ya, untuk ada berbentuk bulat sahabat ya. Dan di sini pastikan untuk ini di sini bagian speaker sahabat ya, speakernya itu juga harus kita pasang, dan ada 2 sensor itu ya sahabat ya, ada 2 sensor itu, pastikan tepat pada lubangnya ya. 2 sensor itu pastikan tepat pada lubangnya. Nah, kita pasang seperti berikut. Pelan-pelan sahabat ya, takutnya robek nanti. Untuk fleksibelnya kan ada 2 sensor itu. Nah, bisa dilihat sahabat ya, ada 2 sensor atau apa itu sahabat ya, yang mana di situ harus benar-benar penempatannya presisi. Bila perlu dilepas dulu untuk kaleng penjepitnya. Setelah benar-benar presisi kita pasang. Setelah itu kita baru pasang bautnya sahabat ya, karena ada 3 baut. Nah, setelah dirasa presisi baru kita pasang untuk bautnya sahabat ya. Oke sahabat, kita pasang bautnya ya, ada 3 baut perlu dipasang. Di sini tidak boleh tidak ya sahabat ya, kalau ada baut yang kurang harus kita tambah. Kalau di yang tempat lain mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi di sini harus sahabat ya, harus dipasang sahabat. Karena kalau tidak terpasang atau mungkin longgar atau apa sahabat, bisa menyebabkan speaker nanti tidak bunyi ya. Oke, buzzer memang mungkin bunyi sahabat ya, buzzernya, tapi kan harus kalau pakai buzzer itu, kalau mode buzzer itu keras sekali sahabat ya, suaranya keras kan, enggak enak lah kalau malam ya teriak-teriak. Jadi kita pastikan speaker bunyi supaya tidak dikomplain. Oke sahabat, di sini proses pemasangan ya. Untuk jalur LCD itu kan ada 2 sahabat ya, yang satu bagian lampu dan gambar ya, bagian lampu dan gambar, dan yang satunya itu bagian layar sentuh sahabat ya, jangan sampai salah. Di sini video saya tidak percepat supaya tidak sahabat untuk melihatnya tidak terlalu, oh kok cepat sekali mas begini-begini ya, karena ada komen yang terlalu cepat, tapi ada juga komen yang terlalu lambat begini-begini lah, itu yang jadi masalah. Di sini saya di sesi pentingnya, jadi sini saya tidak percepat seperti contoh ini ya.
Jadi ada dua fleksibel keluar dari layar. Itu sekali lagi saya ulangi, yang satu menuju untuk itu, yang satunya itu bagian lampu dan bagian gambar, dan yang satunya bagian fleksibel ya sahabat ya. Fleksibel maksud bagian fleksibel, bagian layar sentuhnya. Oke sahabat, setelah yang jelas yang panjang itu bisa kita hafal sahabat ya. Dan yang nomor 3 sahabat ya, yang nomor 3 itu ya, yang nomor 3 itu, nah yang nomor 3 itu sahabat kita pasang itu bagian speaker. Dan ada yang kecil itu sahabat ya, yang kecil itu menuju ke apa itu ya, home, tombol home sahabat ya. Ada yang agak panjang kecil itu switchnya menuju ke situ. Jadi kita jangan salah pasang sahabat ya. Setelah itu sahabat baru kita pasang baterai ya. Jangan baterai dulu dipasang sahabat, jangan nanti terjadi short, kita jadi malah nombok sahabat ya, kira-kira seperti itu. Nah langkah selanjutnya sahabat, langkah selanjutnya kita jangan terburu-buru memasang sahabat ya. Untuk kalengnya itu jangan dipasang dulu, kita tes nyalakan dulu. Kita tes nyalakan dulu sahabat, pastikan menyala sahabat ya. Proses agak lama ini sahabat ya, kita tunggu sahabat. Oke sahabat, kita tunggu ya, prosesnya agak lama karena gini sahabat ya, kita harus tes sebelum kita pasang kaleng-kalengnya. Kita tes untuk tombol home tengah itu ya. Waduh sahabat, minta waktu ya, iPhone-nya minta waktu 5 menit ini. Nah tombol tengah, tombol home aman sahabat ya, tinggal pengetesan speaker, tapi kita tunggu dulu sahabat ya, harus menunggu 5 menit. Oke sahabat, setelah beberapa menit ya, karena tadi kan minta waktu 5 menit sahabat ya, kita coba nyalakan dan bisa dilihat. Tunggu dulu sahabat ya, kodenya tadi saya diberikan berapa ya, berapa tadi kodenya sahabat, saya lupa sahabat. HP telepon kemana? Oke sahabat, sudah bisa ya, tapi di sini ada gambar beliau, jadi saya skip dan kita coba tes angka ya. Tadi di sebelumnya itu sahabat area sini mati sahabat ya, area 3, 6, 9 pagar ini tidak bisa diakses. Sekarang kita coba tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 pagar, berarti bisa semua sahabat ya, berarti aman. Sekarang kita matikan sahabat ya. Apakah perlu divideokan untuk proses penutupannya sahabat? Jadi begini, kita harus tes sebelum kita pasang nih sahabat ya. Sebelum kita pasang, pastikan tombol tengah ini kita berfungsi. Satu itu, kedua speakernya dengan melakukan mungkin panggilan darurat, bisa apa tidak nih panggilan darurat apakah bisa, atau tes nelpon sahabat ya. Kita tes nelpon dengan kita dengar yang di sini, pastikan juga bunyi sahabat ya, kira-kira seperti itu. Dan setelah dirasa bagus semua sahabat, baru melakukan proses penutupan. Nah berhubung sahabat ini bautnya tidak komplit ya, di sini saya tidak bisa menvideokan untuk proses penutupan ini ya, tapi saya rasa bisa semua ya. Dan dilanjutkan dengan proses penutupan di area baterai ya. Baterainya tadi ini sahabat ya, kita dan baterainya tadi bisa dilihat, yang satu tombol bautnya bukan bautnya ya, makanya tadi ada segel yang menumpuk. Rupanya saya pikir apa ini kok segelnya menumpuk, rupanya baut yang satunya itu dol sahabat ya, kayaknya bukan bautnya dimasukkan. Jadi kira-kira seperti itu sahabat ya untuk iPhone ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sahabat semua. Barangkali ada yang mau mengganti LCD sendiri, dengan melihat video ini bisa paham dan tahu ya. Tapi sahabat jika ragu, jangan memaksakan diri, bisa mendatangi servis counter terdekat atau service center iPhone sahabat ya. Jadi di sini saya tidak juga bagaimana ya, di sini saya bertutorial caranya kira-kira seperti ini. Ini versi saya, karena saya juga mempunyai
kesalahan, khilaf dan kekurangan, mungkin cara saya kurang benar. Jadi ya mohon maaf buat para senior sesepuh ya, buat sahabat semua yang mungkin mau memasang sendiri bisa melakukan langkah seperti ini. Seperti tadi ya sahabat ya. Dan jika sahabat ragu, sekali lagi silakan datangi counter terdekat atau langsung mendatangi service centernya si iPhone sahabat ya, kira-kira seperti itu. Dan terakhir jangan lupa memasang baut di belakang sahabat ya untuk pengunci. Ini untuk prosesnya tidak terlalu ya, tinggal ditekan saja ya, langsung ya. Tapi nanti saya akan praktekkan untuk proses penutupan penekanan sahabat ya. Cuman ini saya pasang dulu karena ini bautnya tidak lengkap sahabat ya. Mungkin saya carikan baut lain karena bautnya tidak lengkap. Berhubung juga baut iPhone ini agak susah, gampang susah. Saya coba tutup dulu ya ini sahabat ya. Tinggal proses penutupan, intinya sudah bisa semua dan tinggal proses penutupan sahabat ya. Oke sahabat ya, sudah saya tutup semua. Ini saya carikan baut yang sekiranya cocok karena bautnya sudah tidak lengkap ya. Ini kurang satu ini sahabat, saya tidak ada. Dan kita lanjutkan dengan proses penutupan. Alangkah baiknya jika kita posisi begini. Nah untuk proses penutupan seperti ini sahabat ya, kita sorong dulu ke atas karena ini ada semacam kancingan ya, penjepit yang mana akan sebagai pegangan ya. Di sini juga ada semacam penjepit ya. Jadi nanti kita agak seperti ini, terus kita tutup sahabat ya. Kita tutup begini, terus kita sedikit tekan, tapi tekannya seperti ini sahabat ya, jangan dipaksa. Kira-kira seperti itu ya. Kita tekan, pakai perasaan sahabat ya, jangan sampai nanti layarnya pecah malahan. Nah kira-kira seperti ini. Setelah itu dilanjut dengan proses pembautan sahabat ya. Oh iya sahabat ya, untuk bautnya itu yang ini kita jangan lupa pasang ya, kita pasang. Ini perlu obeng khusus sahabat ya, perlu obeng khusus. Mana tadi? Ndak obeng sembarangan, jadi perlu obeng khusus. Kita sedikit tekan sahabat, baru kita kencangkan. Alhamdulillah mudah masuk sahabat. Kadang-kadang susah mas sahabat ya, perlu kita pasang lagi. Kita sedikit tekan sahabat, kita perlu penekanan supaya lubangnya itu pas dan masuk ya, kira-kira seperti itu. Nah ini sudah pas sahabat, sebelahnya kurang kencang. Oke sip, jadi aman sahabat ya. Dan pastikan tombol sekali lagi sebelum dipasang ya, seperti tadi ya, kita cek tombol tengah, speaker atas ya, itu penting. Jangan nanti sudah dipasang terakhir tombol tengahnya tidak fungsi, speaker atas tidak fungsi, kita sudah dipasang bongkar lagi ya sahabat ya. Makanya tadi saya sempat minta untuk sahabat ya, minta untuk kodenya ya. Jadi buat sahabat semua yang mungkin bukan punya sendiri, punya orang itu, tapi bisa juga sahabatnya walaupun ada kodenya bisa panggilan darurat ya di sini. Nanti bisa ada suara tutut begitu sahabatnya, kita pakai dengar itu, kita panggilan darurat ada suara tutut itu berarti menandakan sudah ada suara ya, kira-kira seperti itu. Oke chip sahabat ya, untuk tutorial kali ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kiranya cukup sekian dulu sahabat ya, jika ada salah kata, khilaf mohon dimaafkan ya. Insyaallah nanti umur panjang bisa berbagi tips kembali tentunya. Buat sahabat dan saudaraku semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah tentunya. Dan khusus buat sahabat muslim dimanapun anda berada, mari sama-sama kita perbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam creativity.